Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang hambatan atau sumbatan dari demokrasi. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, demokrasi yang semestinya menjadi ruang partisipasi publik ternyata hanya menjadi arena pertarungan para elit politik. Top Report telah melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemirsa, apakah para pejabat negara ini sudah melayani rakyat? Dan hasilnya 89% responden menjawab tidak. Tuh kan, hampir 90% menjawab tidak. Itu banyak sekali ya yang menjawab tidak. Hampir 90%-nya. Jadi sebagian kecil saja yang bilang, wah udah melayani rakyat, hanya 11% tuh ya. Jadi sangat kecil sekali itu angkanya. Nah, berikut ini. Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Agustus adalah momentum perayaan kemerdekaan. Namun bulan Agustus tahun ini justru diwarnai gelombang kekecewaan yang berujung pada kericuhan, perusakan, hingga penjarahan. Tugas utama wakil rakyat adalah memperjuangkan aspirasi. Saat parlemen gagal menjalankan fungsi, kekecewaan meledak menjadi anarki. Saat wakil rakyat kehilangan kepercayaan, rakyat butuh elit yang mampu memberi keteladanan. Arogansi politisi mencoreng citra pemerintahan demokrasi. Sombongan itu ya. Dinamika sosial politik akhir-akhir ini memaksa kita untuk introspeksi. Apakah pelaksanaan demokrasi sudah membuka pintu partisipasi? Benarkah penyelenggara negara bekerja untuk melayani rakyat jelata? Ya. Jadi kemarin tuh yang rakyat jelata itu kan gara-gara ada anggota DPR yang menyebutkan bahwa kita tuh rakyat jelata gitu, beda ya sama DPR. Nah ini yang jadi masalah kan. Nah buat yang lainnya itu masalah ini yang kemerdekaan kan, 80 tahun nih merdeka, tapi kok hidup gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan yang berarti selama 80 tahun ini. Maka rakyat kan bertanya-tanya, kita merdeka tapi kok nggak bener-bener merdeka gitu. Jadi rakyat tuh ingin kemerdekaannya sesungguhnya, benar-benar mereka tuh sejahtera hidupnya, misalnya konsumsi makanan bisa enak, pendidikannya bisa mungkin gratis gitu ya, jadi kesehatan juga bisa dibantu. Jadi itu kemerdekaan sesungguhnya ya, mereka bisa hidup dengan layak tanpa harus terbebani dengan apa yang ada di negeri ini gitu. Jadi tidak bisa dapat manfaat lah. Itu yang harapan dari masyarakat ini ya sekarang. 1 Oktober 2024, 580 anggota DPR periode 2024-2029 resmi dilantik. Mereka kini resmi berstatus pejabat tinggi negara, bermodalkan dukungan dari rakyat jelata. Namun 10 bulan mereka bekerja, hasilnya justru membuat banyak rakyat kecewa. Salah satu pemicunya adalah pendapatan anggota DPR yang dianggap kontras dengan kehidupan rakyat yang tengah mengalami berbagai tekanan ekonomi. Terlalu tinggi pendapatannya. Melalui kewenangannya, DPR dianggap berupaya memperkaya diri. Yaitu dengan ikut membahas dan menyetujui penentuan anggaran untuk gaji dan tunjangan DPR sendiri. Jika dijumlahkan, setiap anggota DPR dapat menerima penghasilan setidaknya sebesar 54 juta rupiah per bulan di luar uang tunjangan rumah, uang perjalanan dinas, dan dana aspirasi. Besar sekali itu. Siapa yang menduga protes uang tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan akhirnya meledak menjadi amuk massa. Dengan tambahan uang tunjangan rumah, penghasilan anggota DPR menembus angka 100 juta rupiah per bulan. Gelombang unjuk rasa atas... Ya, jadi bayangin tuh 100 juta per bulan. Kalau misalnya sebulan itu ada 30 hari, dibagi 30 aja itu berarti sekitar 3 jutaan lah per harinya. Jadi masyarakat itu mungkin butuh waktu sebulan untuk dapat uang sebesar itu, sedangkan DPR hanya dengan waktu sehari mereka bisa setara dengan waktu sebulan tadi gitu. Jadi sebulan untuk buruh misalnya pekerja biasa yang UMR, sedangkan DPR cuma cukup 1 hari saja. Itu jadi sangat-sangat timpang sekali ya penghasilan mereka ya. Itu antara buruh ya yang gaji UMR dengan DPR-nya yang perwakilannya nih gitu. Jadi sangat jauh, ini yang bikin kita itu marah ya, sebagian besar masyarakat kita ya marah besar gitu.
rakyat dan wakilnya mulai terjadi masif pada Senin pekan lalu. Komentar beberapa anggota DPR di media sosial yang mencemooh aksi protes seperti bahan bakar yang menyulut emosi tambah marah lagi. warganet. Ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih Bapak. Yang joget kemarin itu bukannya mereka tuh prihatin ya bagaimana keadaan rakyat sekarang, tapi tadi malah joget-joget terus dipancing lagi setelah joget-joget bareng di tempat DPR-nya. Itu ada kan di posting-posting di media sosial di mana secara beberapa orang ya anggota itu emang memancing gitu ya, mancing kemarahan rakyat. Jadi udah marah bukannya dipadamkan tapi malah tambah bensin, ya makin besar ya apinya itu ya. Dan akhirnya nggak cuma di satu tempat tapi di berbagai daerah itu terjadi demo ya. Itu yang jadi awal mula gitu ya, kekacauan terjadi di negeri ini ya, begitulah. Insiden tewasnya seorang pengemudi ojol di tengah upaya pembubaran ya, itu yang ojol pada juga Kamis malam akhirnya berujung aksi perusakan dan pembakaran. Nah, ini provokator ya biasanya. Umum, total kerugian akibat aksi massa di berbagai daerah mencapai 900 miliar rupiah. Kerusakan kisarannya fasilitas umum segitu. yang terjadi seperti gedung pemerintah, gerbang tol, halte, stasiun dan sebagainya. 800 sekian lah, hampir 900 miliar total ya seluruh Indonesia Raya. Mulai dari ringan, berat dan sedang. Mulai dari terbakar suam-suam, saya benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total 900 miliaran. Besar sekali ya Presiden kerugian Prabowo bergerak cepat negaranya. mengundang para ketua umum partai politik ke istana. Tujuannya untuk membahas perkembangan situasi negara. Usai pertemuan, para gerak pucuk cepat. pimpinan parpol ini sepakat untuk mencabut sejumlah tunjangan DPR, mencabut keanggotaan anggota DPR yang komentarnya memicu emosi masyarakat dan berempati terhadap kehidupan rakyat. Nah itu. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya, kalau misalnya kita benar-benar mau gitu ya, benar-benar bersatu ingin menyampaikan aspirasi tuh ya, bahkan pemerintah sekalipun harus menuruti apa yang kita mau gitu. Jadi kita jangan diam dan terus menderita, jangan mau hanya tersiksa dengan keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kalau misalnya nggak sesuai dengan kebutuhan rakyat, kita protes dengan demo yang damai gitu. Jangan sampai membuat kekacauan, jangan sampai anarkis dan sebagainya. Itu karena ketika terjadi anarkis itu kan bisa terjadi korban jiwa, terjadi kerusakan dan sebagainya. Kalau misalnya itu terjadi, yang rugi semuanya. Pemerintah yang rugi kan harus memperbaiki, rakyat yang rugi harus ngebayarin tuh kan dari pajaknya. Dan kalau mau menggunakan fasilitas umumnya itu mereka nggak bisa karena kan udah rusak gitu. Jadi kalau ada kerusakan, anarkis dan kerusuhan itu bukan menguntungkan tapi malah merugikan. Jadi kalau mau demo yang damai, demo yang benar-benar menyampaikan aspirasi ya kepada pemerintahnya, sehingga pemerintah itu bisa mendengar bahwa rakyatnya sedang tersiksa nih, sedang menderita nih, dan kita punya tuntutan itu dan kita punya hak untuk menyampaikan apa yang kita inginkan itu ya, dengan cara yang damai ya. Perwakilan mahasiswa pekan ini, pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk evaluasi menyeluruh tunjangan yang diterima anggota DPR. Langsung dievaluasi. DPR juga akan menghentikan uang tunjangan rumah. Mengenai tadi tunjangan, tadi sudah disampaikan Prof. Dasko bahwa per 31 Agustus kita semua sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan
Pak Presiden, pimpinan DPR, pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya. Makanya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ditindaklanjuti. DPR juga berkomitmen melakukan reformasi kelembagaan yang akan dipimpin oleh Ketua DPR. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel, dan profesional ke depan. Apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society. Dan semuanya terlibat. juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Uang tunjangan rumah DPR sebenarnya isu lama yang telah muncul sejak 2018. Dalihnya, biaya perawatan rumah dinas semakin tinggi, ditambah banyak rumah sudah tidak layak huni. Alasannya seperti ini ya. Menurut Sekjen DPR, pemberian uang tunjangan rumah sebenarnya merupakan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR beserta fraksi-fraksi partai politik sebelum pelantikan anggota periode 2019-2024. Udah lama tuh ya. Anggota DPR periode saat ini tidak lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pemumben, Jakarta Barat. Menurut perhitungan itu alasannya itu ya. pemberian uang tunjangan rumah 50 tinggi juta sekali. rupiah per bulan, maka APBN yang disedot untuk 580 Sampai orang 1 selama 5 triliun. tahun mencapai 1,7 triliun rupiah. Tinggi sekali itu ya. Usai menjadi sasaran gelombang unjuk Penyerapan rasa, dananya. DPR kini tampaknya lebih peka. Salah satu contohnya, DPR kini berkomitmen menuntaskan pembuatan undang-undang perampasan aset Nah, yang itu telah dia. beberapa tahun jalan di tempat. Nah, Banyak ini. yang percaya undang-undang perampasan aset akan menjadi senjata ampuh untuk memberantas korupsi karena memberi efek jerah terhadap koruptor. Ya, jadi kan kemarin-kemarin tuh yang masalah perampasan aset dari koruptor ya. Jadi koruptor tuh kadang-kadang mereka masuk penjara, tapi keluar dari penjara mereka tuh masih tetap kaya gitu karena dananya udah disebarkan gitu. Jadi nggak bisa ditarik kan dananya tadi yang udah dikorupsi. Nah itu kan jadi masalah. Tapi kalau misalnya RUU perampasan aset bagi para koruptor ini benar-benar disahkan gitu ya. Jadi sekalipun dia punya kekayaan itu bisa ditarik lagi gitu. Jadi bisa dikembalikan ke negara dan dikembalikan pada rakyat gitu untuk menjalankan kebijakan, untuk membantu rakyat dan sebagainya. Gitu. Jadi ini memang harus diutamakan. Jadi jangan sampai koruptor itu senang dengan korupsinya. Itu ketika mereka berani korupsi berarti harta mereka itu bisa diambil juga gitu. Jadi resikonya di sana. Ya kalau mereka berani korupsi berarti kita bisa mengambil harta atau enggak aset yang mereka punya gitu untuk menggantikan kerugian negara dari apa yang mereka lakukan. Jadi ini yang utama ya, yang dari dulu yang kita inginkan tapi nggak pernah dikabulkan, akhirnya sekarang mulai dibicarakan kembali. Dan jangan sampai hanya dibicarakan tapi harus disahkan dan ditegakkan dengan baik gitu. Nggak cuma wah ini udah ada di hukumnya tapi nggak ditegakkan, sama aja bohong. Jadi hukumnya udah ada dan harus ditegakkan, benar-benar dijalankan dan diterapkan sehingga memberikan efek jerak bagi para koruptor ini. Jadi para koruptor tuh nggak cuma di level bawah ya, tapi sampai ke atasnya juga ya, para menterinya kena, para direktur utamanya juga ada. Itu kan jadi masalah kalau misalnya nggak pernah ditangani. Ya mudah-mudahan ketika itu sudah diterapkan dan ditegakkan dengan baik ya, masalah perampasan aset ini itu akhirnya Indonesia itu bisa terbebas dari apa yang dinamakan korupsi ya. Mudah-mudahan seperti itu harapan dari masyarakat ya. Indonesia menganut doktrin kedaulatan rakyat. Cirero mendalilkan kesejahteraan Demokrasi. rakyat merupakan hukum tertinggi. Bung Karno menegaskan demokrasi harus mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, bukan sistem politik yang sekedar arena pertarungan kekuasaan. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Wildan Aulia, Metro TV. Ya, mudah-mudahan dari apa yang terjadi belakangan ini kita bisa mempelajari gitu bagaimana cara kita itu berdemokrasi dengan baik. Kalau misalnya kita emang benar-benar dirugikan gitu ya dari pemerintahannya, kita protes gitu, tapi protes dengan cara yang damai sehingga tidak merusak dan membakar seperti yang dilakukan sebelumnya gitu. Walaupun ya mungkin dari demonstrasi yang murni yang aslinya itu emang tidak begitu, tapi kan kalau misalnya ada provokator, ada yang bertindak anarkis, kita harus amankan jangan sampai mereka tuh bertindak dan merusak fasilitas umumnya. Tuh bayangin deh, kemarin tuh yang DPRD itu dibakar, halte dibakar, masalah kendaraan yang umum itu pada dibakar semua kan. Yang rugi siapa? Yang menggunakan siapa? Ya masyarakat gitu kan. Itu kalau mau demo yang damai dan
kita harus juga mengawasi bagaimana pemerintah itu bekerja sehingga mereka itu tidak lengah dan mengabaikan apa yang kita inginkan gitu ya. Akhirnya kan bisa berhasil nih, ada beberapa tuntutan yang udah dikabulkan gitu ya, sehingga nggak sia-sia apa yang kita telah lakukan ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian para penonton itu tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.